Nabi Musa adalah salah satu dari 25 nabi yang menjadi utusan Allah. Nabi Musa adalah putra dari Imron bin Yasar bin Kohit bin Lawi bin Yakub. Ia juga merupakan saudara sepupu dari Nabi Harun, sedangkan ibunya bernama Yukabat. Usia Nabi Harun beberapa tahun lebih tua dari Nabi Musa. Nama pamannya adalah Korun bin Yasar bin Kohit. Nabi Musa pernah menjadi anak angkat dari Raja Fir'aun, yang pada zaman itu terkenal sebagai raja yang sangat zalim. Sebelum lanjut ke videonya, pastikan kalian sudah tekan tombol like dan subscribe, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Dan inilah kisah Nabi Musa, dari kelahirannya sampai hari wafatnya. Cerita kelahiran Nabi Musa berasal dari Imam As-Sudi, yang juga diceritakan kembali oleh Abu Malik dan Abu Sholih, serta dari Ibnu Mas'ud yang mendapatkan ceritanya dari kalangan sahabat. Awalnya, Fir'aun yang saat itu menjadi raja, ia bermimpi melihat api yang berasal dari Baitul Maqdis. Kemudian api tersebut membakar Mesir. Tetapi pada saat itu, api tersebut tidak membahayakan Bani Israel. Setelah terbangun dari tidurnya, Fir'aun pun mengumpulkan para ahli tafsir mimpi dan beberapa tukang sihir, guna meminta mereka untuk menceritakan apa maksud dari mimpinya tersebut. Mereka pun bercerita bahwa arti mimpinya adalah akan lahir seorang bayi laki-laki yang akan menghancurkan Mesir. Dan bayi itu juga berasal dari Bani Israel. Sejak saat itu, Fir'aun pun memerintahkan bala tentaranya untuk memusnahkan setiap bayi laki-laki yang lahir di kalangan Bani Israel. Ia meminta mereka untuk membunuh setiap bayi laki-laki tersebut tanpa terkecuali. Selang beberapa waktu, lahirlah seorang bayi laki-laki yang juga berasal dari kalangan Bani Israel. Dan bayi itu bernama Musa. Setelah Musa lahir, sebagai seorang ibu, tentu ia khawatir dan gelisah. Ia juga takut jika Fir'aun mengetahui perihal putranya yang baru saja lahir itu, para bala tentaranya akan membunuh anak lelakinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akhirnya memberi sebuah ilham kepada ibu Nabi Musa untuk menghanyutkan Musa ke sungai. Tetapi di situ Allah berjanji akan memberikan Musa kembali kepada ibunya suatu hari nanti. Muara sungai tempat Musa dihanyutkan ternyata sampai di istana Raja Fir'aun. Setelah itu, Musa pun ditemukan oleh istri Fir'aun yang bernama Asyah binti Musahim bin Ubaid bin Royan bin Walid. Setelah menemukan bayi laki-laki itu, akhirnya Asyah pun mengasuhnya dan memberi Musa ASI dari perempuan yang juga sedang menyusui saat itu. Namun, di situ muncul keanehan. Saat Musa akan diberi ASI oleh para ibu yang sedang menyusui, Musa tidak mau menyusu pada mereka, sehingga ibu kandungnya pun menawarkan diri untuk menyusuinya. Akhirnya, Musa mau menyusu pada ibunya, dan hal itu menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengembalikan Musa kembali kepada ibu kandungnya. Sejak kelahirannya, Musa menjadi anak angkat dari Fir'aun dengan Asyah selama beberapa tahun hingga ia beranjak remaja. Pada suatu ketika, saat Musa berjalan-jalan di sebuah kota, ia mendapati dua orang yang sedang berkelahi. Orang pertama berasal dari pasukan Fir'aun dan orang kedua berasal dari Bani Israel. Setelah itu, dia pun membantu orang yang berasal dari Bani Israel dan memukul orang dari pasukan Fir'aun sampai orang itu meninggal di tempat. Musa takut Fir'aun akan memarahinya karena salah satu dari pasukannya mati di tangannya. Dia pun melarikan diri ke kota Madian.
Dan di tengah perjalanannya, ia bertemu dengan kelompok orang yang sedang berebutan untuk mengambil minum di sumur yang akan diberikan pada hewan ternaknya. Musa pun membantu mereka untuk memberi minum pada hewan-hewan ternaknya. Setelah itu, ia pun mengantarkan mereka pulang ke rumah. Dan ternyata orang yang diantar oleh Musa adalah putri dari Nabi Syuaib. Musa pun menceritakan pelariannya pada Nabi Syuaib. Dan Nabi Syuaib tersebut meminta Musa untuk membantu mengembalakan hewan ternak yang ia punya. Musa pun di situ menerima permintaan tersebut. Pada saat itu, Nabi Syuaib berkata kepada Musa bahwa jika ia berhasil menggembalakan ternak selama 8 tahun lamanya, maka Musa akan diberi pilihan untuk menikahi salah satu putrinya. Tetapi jika Musa berhasil menggembala sampai 10 tahun, ia diizinkan untuk memilih salah satu putrinya untuk dijadikan istri atau bahkan keduanya. Seiring dengan berjalannya waktu, tidak terasa Nabi Musa sudah menjadi seorang penggembala selama 10 tahun. Nabi Musa pun tiba-tiba ingat dengan kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya yang terus-menerus menindas Bani Israel. Musa pun menyampaikan keinginannya pada Nabi Syuaib untuk kembali ke tempat asalnya, dengan tujuan menyelamatkan kaumnya dari penindasan yang dilakukan oleh Fir'aun. Nabi Syuaib pun memberikan izin, sehingga Musa pun kembali ke kota asalnya, yaitu kota Mesir. Saat itu, Musa sudah menikah dengan anak dari Nabi Syuaib yang bernama Safuro. Akhirnya, Nabi Musa dan istrinya pun menuju ke Mesir. Mereka tiba di sebuah bukit saat malam hari. Di situ, ia melihat sebuah cahaya. Musa pun mendekati asal cahaya tersebut. Setibanya di sana, terdengar sebuah suara yang menuju ke arah Musa. Wahyu yang ia terima saat itu kurang lebih berbunyi begini. Musa, kamu sedang berada di sebuah lembah suci. Lepaskan terompah yang kamu kenakan, dan kamu menjadi rasul utusanku. Nabi Musa berencana akan meminta Nabi Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun, karena memang Nabi Musa tidak terlalu fasih dalam berbicara. Karena sewaktu kecil, beliau pernah memakan bara api karena ulah Fir'aun. Hal ini membuat cara bicaranya tidak mudah dipahami, sebagaimana manusia biasanya. Nabi Musa akhirnya melanjutkan perjalanannya menuju Mesir setelah menerima wahyu. Setelah sampai di sana, Nabi Musa menemui ibu kandungnya dan juga menemui Nabi Harun. Lalu mengajak Nabi Harun untuk berdakwah bersama. Di situ, Nabi Musa menemui Fir'aun dan mengajaknya untuk ikut menyembah Allah. Di situ, Nabi Musa berkata bahwa ia sudah menjadi utusan dan Rasul Allah yang akan mengajak Fir'aun untuk ikut menyembahnya. Tetapi tentu saja, Fir'aun pun menolaknya. Dan ia meminta bukti kalau Nabi Musa memang benar utusan Allah, maka ia harus menunjukkan mukjizatnya. Di situ, Fir'aun menyuruh para tukang sihir untuk melemparkan tali. Lalu, tali-tali yang dilempar oleh tukang sihir itu berubah menjadi ular. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mewahyukan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Setelah itu, tongkatnya pun berubah menjadi ular-ular yang lebih besar daripada ular dari tukang sihir. Yang pada akhirnya, ular Nabi Musa memakan semua ular si tukang sihir tersebut. Di situ, Fir'aun sangat marah, karena tukang sihir utusannya kalah dengan Nabi Musa. Dan Fir'aun mengatakan bahwa Nabi Musa hanyalah seorang penyihir. Lalu, Fir'aun meminta mukjizat yang lainnya.
Di situ, Nabi Musa pun memasukkan tangannya ke dalam saku, lalu ia mengeluarkannya lagi. Saat dikeluarkan, dari tangannya itu muncul cahaya yang sangat menyilaukan bagi Fir'aun dan pasukannya. Hingga Fir'aun meminta Nabi Musa untuk memasukkan tangannya lagi ke dalam saku. Tapi hal itu tetap saja tidak membuat Fir'aun percaya bahwa Nabi Musa dan Nabi Harun adalah Nabi dan Rasul Allah. Setelah Nabi Musa dan Nabi Harun berdakwah di hadapan Fir'aun, Fir'aun tetap saja menolaknya. Bahkan hal itu membuat Fir'aun semakin marah. Ia pun memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh Nabi Musa. Tak hanya Nabi Musa saja, tapi para pengikutnya juga diperintah untuk dibunuh. Mengetahui hal itu, Nabi Musa dan orang-orang yang menjadi pengikutnya melarikan diri ke Laut Merah. Saat itu, Nabi Musa bingung dengan situasi yang serba menegangkan itu, karena pasukan Fir'aun berada di belakang mereka sedang mengejar dan siap untuk membunuhnya. Di situ, para pengikut Nabi Musa sangat ketakutan. Tetapi Nabi Musa mencoba menenangkannya, karena pertolongan Allah pasti akan berpihak kepadanya. Dan benar sekali, di situ Allah memberikan wahyunya kepada Nabi Musa, dengan meminta Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke arah laut. Di situ, para pengikut Nabi Musa semua tercengang melihat mukjizat Nabi Musa. Tak terkecuali Fir'aun dan bala tentaranya, yang juga keheranan dengan apa yang sedang mereka lihat. Dengan kuasa Allah, mereka semua menyaksikan laut yang terbelah menjadi dua. Akhirnya, Nabi Musa dan pengikutnya memiliki jalan untuk menyeberangi lautan. Tanpa berpikir panjang lagi, Nabi Musa segera memerintahkan para pengikutnya untuk menyeberangi lautan tersebut. Dan para bala tentara Fir'aun pun menyusul di belakangnya. Setelah Nabi Musa dan para pengikutnya berada di seberang lautan, di situ Nabi Musa dan para pengikutnya melihat bahwa pasukan Fir'aun masih mengejarnya dan mereka masih berada di tengah laut. Di situ, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya lagi ke lautan. Dan dengan izin Allah, laut pun kembali menyatu. Fir'aun beserta bala tentaranya pun tenggelam di laut tersebut. Beberapa hari setelah kejadian itu, tubuh Fir'aun ditemukan masih utuh dan tidak membusuk. Jasad Fir'aun tetap utuh karena Allah menyelamatkannya, untuk dijadikan pelajaran bagi generasi mendatang. Hal tersebut sudah tercantum sangat jelas dalam Al-Quran. Setelah mendapatkan wahyu lagi dari Allah, Nabi Musa pun berjalan menuju ke arah laut dan ditemani oleh sahabatnya yang bernama Yusha bin Nun. Ia pun memerintahkan sahabatnya itu untuk membawa ikan yang ada di dalam wadah. Jika ikan itu meloncat ke air laut, ia harus memberitahu Nabi Musa, karena tempat itulah yang menjadi tempatnya hamba Allah. Setelah berjalan lama, keduanya merasakan kelelahan, dan di situ mereka tertidur. Saat mereka bangun, Yusha bin Nun melihat ikannya meloncat ke dalam air, tetapi ia lupa memberitahukannya kepada Nabi Musa. Malam berikutnya, ia baru memberitahu Nabi Musa mengenai ikan tersebut. Nabi Musa pun kembali ke tempat mereka tidur tadi. Maka bertemulah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa pun menyampaikan keinginannya untuk belajar dengan Nabi Khidir. Nabi Musa, Nabi Khidir, dan Yusha bin Nun pun berjalan menuju laut menaiki sebuah perahu. Tetapi di situ Nabi Musa merasa keheranan, karena perahunya itu tiba-tiba diberi lubang oleh Nabi Khidir yang mengundang tanya dari Nabi Musa. Tapi Nabi Khidir hanya menjelaskan bahwa Nabi Musa tidak akan bisa bersabar jika bersama dengan Nabi Khidir. Mereka berjalan lagi, lalu bertemu dengan anak kecil yang secara spontan dibunuh oleh Nabi Khidir.
Akhirnya Nabi Musa pun bertanya lagi, mengapa ia sampai membunuhnya. Nabi Khidir pun kembali menjawab mengenai kesabaran Nabi Musa. Setelah itu, Nabi Khidir pun memberi peringatan kepada Nabi Musa bahwa Nabi Musa tidak boleh bertanya apapun lagi mengenai apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir di perjalanan mereka selanjutnya, karena hal itu hanya akan menjadi penghalang antara mereka berdua. Akhirnya, mereka tiba di sebuah desa dan menyampaikan keinginannya untuk bertamu lalu meminta makan di sana. Tetapi ternyata penduduk desa menolak kedatangan mereka bertiga. Di situ, mereka melihat ada suatu rumah yang akan roboh. Tiba-tiba saja, Nabi Khidir mendirikan kembali rumah tersebut. Dan sayangnya, di situ Nabi Musa kembali bertanya kepada Nabi Khidir mengenai alasannya mengapa ia mendirikan rumah yang roboh tersebut. Nabi Khidir pun dengan tegas menjawab bahwa Nabi Musa memang tidak akan sabar jika bersamanya. Maka Nabi Khidir memutuskan untuk mengakhiri perjalanannya bersama Nabi Musa, tetapi dengan beberapa penjelasan terlebih dahulu. Hikmah dari kisah Nabi Musa bisa dilihat dari beberapa alasan Nabi Khidir yang menguji kesabaran Nabi Musa berikut ini. Hal itu disebabkan oleh akan adanya seorang penguasa yang kejam yang akan mengambil perahunya secara paksa. Jika perahunya dilubangi, maka penguasa itu tidak akan bisa mengambil perahunya. Alasannya adalah orang tua si anak kecil adalah seorang mukmin yang taat. Nabi Khidir khawatir setelah anaknya dewasa nanti, ia akan menjerumuskan orang tuanya pada kekufuran dan keingkaran. Jadi, sebelum hal itu terjadi, ia membunuhnya terlebih dulu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang tuanya diberi pengganti, yaitu anak yang solih dan lebih baik. Rumah tersebut adalah milik anak yatim dan di bawah temboknya terdapat harta peninggalan dari orang tuanya. Orang tuanya adalah orang yang solih, sehingga setelah dewasa hartanya akan digunakan oleh anak-anaknya dengan rahmat Allah. Mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa tidak lepas dari bagian kisah Nabi Musa dan Fir'aun yang sudah kita ketahui selama ini. Seperti yang sudah diketahui juga, bahwa seluruh Nabi dan Rasul pasti diberi mukjizat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah sejumlah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Mukjizat yang paling populer dan dikenal banyak orang dari Nabi Musa adalah tongkat yang mampu membelah lautan dan juga bisa berubah menjadi ular. Atas izin Allah, tongkat tersebut bisa menolong Nabi Musa dari serangan Fir'aun dan pasukannya. Tak ada rasa takut dalam diri Nabi Musa, dan karena imannya yang kokoh kepada Allah, membuat Allah menolongnya dengan memberi mukjizat lewat perantara tongkat tersebut. Bahkan setelah para tukang sihir itu dikalahkan oleh Nabi Musa, mereka pun bersujud seraya berkata, "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, yaitu Tuhannya Musa dan juga Harun." Selain tongkat, Nabi Musa juga memiliki mukjizat lain, yaitu mengenai tangannya yang bisa bersinar sangat terang setelah ia memasukkannya ke dalam saku. Pada suatu masa di zaman Nabi Musa, pernah terjadi musim kemarau atau kekeringan yang sangat panjang. Kekeringan itu berlangsung kurang lebih antara 1 sampai 2 tahun lamanya, hingga membuat sungai Nil juga ikut mengalami kekeringan.
Keringnya sungai Nil tersebut membuat pasokan air minum habis, dan segala cara pun dilakukan. Salah satunya yaitu dengan memberi tumbal di sungai itu, hingga memberi perintah pada para jurid untuk memilih daerah lain dalam tempat pengambilan air. Itu dilakukan oleh Fir'aun dan juga para pengikutnya, tapi sayangnya tetap gagal. Kondisi kemarau panjang yang tak kunjung reda membuat salah satu penasihat Fir'aun memberi ide supaya mereka meminta pertolongan pada Tuhannya Musa. Akhirnya, Nabi Musa datang ke istana, dan para pengikut Fir'aun pun berjanji pada Nabi Musa, jika hujan benar-benar turun, mereka akan menjadi pengikut Musa dan akan beriman kepada Allah. Akhirnya, Nabi Musa pun memohon dan berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Dan doa Nabi Musa pun dikabulkan oleh Allah. Akhirnya datanglah hujan. Tetapi seperti yang sudah kita duga, para pengikut Fir'aun tidak menepati janjinya. Dan di situ, akhirnya Allah pun menurunkan topan dan badai yang membuat wilayah tersebut menjadi banjir. Setelah wilayah mereka hancur diterpa banjir, mereka kembali memohon kepada Nabi Musa agar Allah menghentikan banjir tersebut. Lagi-lagi, mereka berjanji hal yang sama. Jika banjir berhenti, mereka akan beriman kepada Allah. Nabi Musa pun segera berdoa kepada Allah, dan Allah SWT langsung mengabulkan doanya. Banjir tersebut membuat lahan tanah menjadi subur dan hasil tani meningkat pesat. Tapi tetap saja mereka kufur atas nikmat Allah dan mereka lupa dengan janjinya. Allah pun kembali menghancurkan seluruh tanaman pertanian dengan mengirimkan hama belalang. Pertanian yang awalnya subur menjadi hancur dan lenyap seketika. Orang-orang yang merasa sengsara ini terus memohon kepada Nabi Musa untuk diangkat musibahnya. Dan sekali lagi, Allah tetap mengabulkan doa Nabi Musa. Musim kemarau yang panjang, topan, banjir, hingga hama belalang rasanya belum cukup untuk menghukum mereka. Mereka terus berbuat durhaka pada apa yang sudah Allah berikan. Di situ, Allah pun menurunkan hama kutu yang memakan semua persediaan makanan di rumah mereka. Untuk kesekian kalinya, Allah masih mengabulkan doanya untuk menghentikan kutu-kutu tersebut setelah mereka memohon kepada Nabi Musa. Selain itu, Allah pernah memberikan hukuman pada orang-orang kafir dengan cara menurunkan ribuan katak ke lahan mereka. Katak pun memenuhi gudang penyimpanan makanan, rumah, hingga teko air tempat minum. Nabi Musa selalu berusaha mengajak umatnya untuk berada di jalan yang benar. Hingga akhirnya hancurlah musuh-musuh Nabi Musa, seperti Haman, Fir'aun, dan juga Qorun. Nabi Musa meninggal di usia 120 tahun di sebuah padang tiah. Hal itu juga menjadi hikmah bagi kita untuk meneladani seluruh perjuangan yang dilakukan oleh Nabi Musa serta para nabi dan rasul lainnya. Semoga dengan cerita ini, kita semua bisa menjadi seorang hamba yang taat kepada Allah SWT dan bisa meneladani para nabi dan rasul. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.